Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24. Kita akan membaca ayat 17 sampai dengan ayat 18. Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Baiklah, saya akan bacakan untuk kita semua, dan saya minta Bapak Ibu saudara-saudara boleh mengikutinya dari hatinya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dan kita tahu Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang peduli, bukan? Ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang peduli. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu berbuat yang terbaik bagi umatnya. Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, walaupun sering umatnya itu meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, karena kepedulian Tuhan kepada umatnya Israel lah, maka Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Karena peduli, banyak perkara dahsyat, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, termasuk dengan memberi 10 tulah kepada orang Mesir. Nah, saudara-saudaraku, itulah Tuhan kita. Yang mau saya katakan adalah Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat peduli kepada umatnya. Nah, karena Dia adalah Allah yang peduli kepada kita, maka satu hal yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita pun harus mau dan mampu untuk peduli kepada sesama kita manusia. Tuhan telah berbuat baik kepada kita, maka sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada orang banyak. Saudara-saudara, kita harus ingat Tuhan mengasihi kita sehingga kita mau dan mampu mengasihi orang lain. Tuhan peduli kepada kita, tidak lain tidak bukan supaya kita pun peduli kepada orang banyak. Ya. Tuhan memperlakukan kita dengan baik, dengan tujuan adalah kita pun mau dan mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang Tuhan inginkan juga dari bangsa Israel, ya. Tuhan mau bangsa Israel memperhatikan yang lemah dan yang miskin. Siapakah yang dikatakan yang lemah dan yang miskin menurut firman Tuhan? Anak yatim, para janda, dan orang asing. Mereka harus peduli, mereka harus memperhatikan yang lemah dan yang miskin. Nah, saudara-saudara, mengapa Tuhan memerintahkan hal tersebut? Tidak lain tidak bukan dikatakan di ayat 18, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Karena mereka pernah mengalami penderitaan di negeri asing, mereka sudah tahu bagaimana sakitnya diperbudak. Mereka tahu bagaimana sakitnya penderitaan mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan mengajak mereka untuk berempati, untuk berbela rasa dengan orang yang menderita.
memang ya amang inang saudara-saudara iku songonido seharusnya teh. Ya, memang harusnya seperti itu. Orang yang merasakan sakit, ya, orang yang merasakan sakitnya hidup miskin, ya, orang yang merasakan sakitnya diperbudak, orang yang merasakan sakitnya diperlakukan dengan tidak adil, maka sepantasnya lah, sewajarnya lah, seharusnya lah dia memperlakukan orang dengan lebih baik. Hati ya manginang. Molo haci doa pena diperlakukan dengan tidak adil. Dan seharusnya hita jangan pernah memperlakukan orang dengan tidak adil. Bukan begitu amang inang? Ya kan? Kalau sakit kita ditindas, maka seharusnya kita jangan pernah menindas orang lain. Itulah yang seharusnya. Tetapi kalau kita mau jujur amang inang, saudara-saudaraku, bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Wah, bertolak belakang sekali ya. Kalau kita mau jujur, sakit ditindas, malah lebih parah dia menindas orang lain. Sakit diperlakukan dengan tidak adil, malah apa? Malah dia memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Sakit rasanya kalau ditindas, ya. Sakit rasanya kalau diancam, ditekan, tetapi apa? Malah dia lebih parah menekan dan mengancam orang lain. Itu fakta amang inang. Dan ini yang aneh. Ya. Dulu di masa-masa masih musim masa ospek, nah, Dakoto di zaman sekarang mungkin sudah berkurang ya. Molona jolo ospek itu sangat mengerikan ya. Momok senior itu sangat ditakutkan. Molo kami adong tolu ospek na udala ni kami. Ospek universitas, ospek fakultas, dan ospek asrama. Ya, ospek asrama tolu. Molo halak mungkin holan di universitas manang di fakultas na molo kami tolu. Nah, berbicara tentang ospek ini amang inang hiama di sadatiki adong sahalak madok songonon. Ampun dah, sakit banget ternyata yang di ospek ini katanya. Sakit sekali, lihat aja nanti. Aku gak akan bakalan mengospek juniorku katanya. Wah, ketika mendengar itu kita salut sekali. Sakit di ospek sama senior, maka aku nanti kepada juniorku aku tidak akan mengospek mereka. Aku tidak akan melakukan seperti yang dilakukan orang kepadaku katanya. Tetapi ternyata amang inang setelah dia jadi senior, ya, lebih parah yang dia lakukan kepada juniornya. Ya, seharusnya pengalaman yang menyakitkan yang pernah dialami membuat kita memperlakukan orang lain dengan baik supaya tidak seperti kita menderitanya. Ya, ikon songonido seharusnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peduli kepada sesama itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan tidak ingin kita bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Udah komadebata amang inang. Bohado perasa muna. Molonga diurupi hamu halak. HP halak na diurupi hamu. Dang diingok madok mole hati tuh. Acik do pakilalang ruang muna. Oh sakit. Dasar lu tak tahu diri lu. Giliran butuh datang. Udah ndak butuh nggak peduli. Ya kan? Pasti kita marah, kita kecewa, sehingga akhirnya bahwa terjadi joraan. Jora mau mengurupi ho, tak soy tada hodo dirim, lak soy boto hodo madok moliate, tu na mengurupi ho. Tuhan tidak mau kita bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Ikon taingon amang inang, bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat akan sejarah. Molo didok Soekarno jas merah, ya teh. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin kita melupakan perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita. Ido bain mulu menyetir hita manginang, adong dua-dua di bain kaca teh gornon, kaca sampingan, kaca spion teh ya. Ada tujuan asa sasahali tabering tupudi melalui spion. Kalau terus kita melihat ke depan,
Kita tidak tahu. Ya tiba-tiba ada mobil dari belakang apakah menyalip kita dan lain sebagainya. Sama seperti dalam kehidupan kita. Ikon berengotta do perjalanan hidup kita, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Supaya itulah yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, jangan ketika susah kita menjerit-jerit memohon pertolongan dari Tuhan. Giliran sudah senang hidupnya, lupa sama Tuhan. Dan ia menginang, ido hita jol maut. Ditiki adong mau kita merjanji petaho tu Tuhan nih. Bernasar pun jadilah. Giliran udah dapat, olo dosi patah, lupa hita madok moleate tu debata. Jangan karena sudah mapan, sudah sehat, sudah dapat kerja yang enak, ya, sudah dapat jabatan, lupa diri, lupa dari siapa dia mendapatkannya. Nah, saudara-saudara, peduli kepada sesama adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, nuaeng, bagaimana yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita jujur amang inang. Sudahkah kita peduli kepada sesama kita? Sudahkah kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada sesama kita? Amang inang, saudara-saudara, kalau kita mau jujur, sudah semakin banyak orang yang tidak lagi peduli kepada sesamanya. Berani doma dokoni. Ngalam ngalibe holongi. Dakoto, bahwa menurut tamu amang inang. Kasih itu sudah semakin berkurang. Kasih itu sudah semakin dingin. Bahkan yang bersaudara marah pe ngalamuru be holongi amang inang. Nuai ngagodang jolma pakai hitung-hitungan. Ya. Kalau untung baru dia melakukan. Molo rugi do aunang mak, tuna asing mak. Bahkan hudok ma Tuhamu nama nami do inanami. Tidak sedikit orang kepada Tuhan pun dia pakai hitung-hitungan. Ngeri enggak? Ngeri. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan ambil kembali apa yang dia sudah berikan. Jujur amang inang. Sudah banyak orang yang sihol. Di boto hamu do sihol. Siholit. Ya. Ngagodang halak siholit. Ale ingat ma amang inang. Adakah orang yang semakin kaya raya karena dia pelit? Atau sebaliknya, adakah orang yang semakin miskin karena dia suka memberi? Tidak ada. Ido ubaen, dido na pistar, dido na tua-tuata, dibuang, gada, diholit, badak ya di begiamu, patuk mak. Ya, dibuang, gada, diholit mago. Artinya apa? Yang memberi tidak akan menjadi kekurangan, tetapi yang pelit itu tidak berarti dia menjadi kaya. So amang inang, berilah. Ibu tuamu do moto ni petinju. Lebih baik memberi daripada menerima. Asamona, songoni do hita. Itulah moto kita, lebih baik memberi. Ada unang atong di boge mamuala ate ido ko Pandita Yanti ko nido moto ni ruas di Sidoarjo. Lebih baik memberi, habis matong perkara. Masuk menentu kantor polisi hita. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Jangan pelit amang inang. Ingat. Ya. Satokid dobui leonon di batatu hita hamoraon. Amin. Mak ragu wak. Yang menerima aja ragu, apalagi nanti yang ngasih. Iya kan? Jadi jangan sihol, unang holit tita. Ikon ningototta do manginang debata do mual ningoluta. Tuhan itu sumber hidup kita. Tuhan itu sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Kalau Tuhan mau ambil, wah, ya, sudah banyak contoh yang kita lihat amang inang. Ya, beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan kepada seorang yang, kalau tidak salah ya, terkaya lah dia itu ya. Siapa yang menduga?
Bui mobil nih, itipa kontainer. Contohnya ya, kaya raya. Artinya yang mau saya katakan, kita tidak tahu kapan ajal kita. Itu sebabnya selagi Tuhan masih berikan waktu kepada kita, mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Terlebih berbuat baik untuk Tuhan, berbuat baik untuk gerejanya. Dia mu nama nami do ina nami. Takas taboto amang inang. Gereja kita sedang membangun. Ya. Apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan pesta gotilon. Mulo tajaha di titing tai 50% pe dang dapok do peate. Di sini amang inang mari kita berlomba-lomba. Oti sosadia na pinasati gudang pinasuna. Yang terpenting adalah bagaimana kita berpartisipasi. Asa adong sense of belonging. Ya, oh aku ada peranku loh. Nah, selani dia mu nama nami do ina nami, unang madong siak kita nagabe jol mana si hol alias si holid. Kenapa? Ya, ya karena kita harus sadar apa yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Ada sepasang suami istri amang inang, nyon keluarga nabongra, gudang hepeng ni amaton, ra dang apala sude di pasar amat te gaji na tuinate. Adong do songonia kama dangi dang apala sude di pasahat tuinate. Nah, isa datikin yang berulang tahun mainat tahun. Iboto inat tahun godang hepeng ni amate. Nin nama ukut mai tiok-tiok ujung ni baju ni. Pa, aku kan mau ulang tahun, Nina. Terus kasih laku kado. Irada dana ko mangido kado. Ngama tua ina. Dang nalani sa sitong nalana holit do mate. Ya kan? Atar may do kan kayak anak-anak enggak malu lah mama ini. Apa na holit do. Pa, ayolah kasih laku kado inay ba nama. Ala terus saya di ele-ele inat tahun asa dile namatay kado tu inatay ujung na namatay mak. Ya udahlah. Mau minta apa? Tapi jangan mahal-mahal ya. Inna. Tapi gudang do epeng na. Roma inati botamu do apa ngidoan na? Di nama pa aku pengen lah jalan-jalan naik helikopter inna. Tarsonggo amat mak jalan-jalan naik helikopter. Kalau jalan-jalan naik mobil kata tak apalah. Ya aduh pangidomi nah. Iya pak aku pengen lihat pemandangan dari atas naik helikopter katanya. Alah saya terus mah di ele-ele inat tahun amat ujungnya ya sudahlah. Sekali ini kuizinkan kuberikan permintaanmu katanya. Lalu besok amat lauma tuh tempat penyewaan helikopter. Ya ternyata ada persyaratan. Tidak hanya cukup membayar sewa. Ya ada persyaratan. Yang pertama memang di dok matua mate, Pak, uang sewa helikopter ini sekian menit 10 juta, enak. Atau emang ngamar janji au. Tuina takku enak. Apa nang pesongoni hitir-hitir do ibarat kima BG 10 juta on. Ya, uang sewa 10 juta. Oh ya sudahlah katanya. Dia selesaikanlah administrasi. Tunggu dulu, Pak. Masih ada satu lagi dia bilang. Ada syaratnya. Selama Bapak di dalam helikopter, selama di atas, Bapak dan Ibu tidak boleh bersuara. Itu syaratnya. Kalau Bapak Ibu bersuara, maka akan dikenakan denda 20 juta. Ya sudahlah pikirnya, oke nak. Dapatlah harinya manginang, lau mama tondo inato masuk mah tu helikopteron. Mulai mah ipangulu mah helikopteron, mulai mah habang mah helikopteron. Mulai mah bermanuver piloton. Ya habang tusan iba pokoknya lo mau ni piloton mak. Ya pendek cerita manginang selesai mah masa penyewaan helikopter. Sah mah itu rui parkir mah helikopteron. Roma piloton ninna mah tua matei. Salut doma merek kamu bapak ibu inna. Ngasong uni hubain bermanuver helikopteri. Langsung bersuara kamu ninna. Apa ame doko nama teh Pak pilot inna. Sebenarnya saya tadi mau ngomong. Saya mau bilang istri saya jatuh katanya. Tapi ala denda 20 juta lo mama Dewi nate. Ngerina ya teh. Ya, ele cerita deh. Ya, nang adong kenyataan nih. Ya, sebenarnya aku tadi mau ngomong istriku jatuh tapi tidak boleh bersuara. Kalau bersuara kena denda
20 juta tarhilala wak 20 juta. Tumago ni natena ngiri na iya teh. Margami. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peduli kepada sesama itu yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Saat ini kita sedang beribadah, Amang Inang. Bahkan ada banyak mungkin ibadah yang kita ikuti. Ada ibadah minggu, ibadah sektor atau ibadah keluarga. Mungkin juga ada ibadah di tempat kita bekerja, ada ibadah di mana di sekolah. Ada banyak ibadah yang kita ikuti. Nah, sekarang pertanyaan, seandainya kepada kita ditanyakan, apakah ibadah itu yang sesungguhnya, Amang Inang? Buhado alusmuna. Apa ibadah itu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Selanjutnya saya tidak tahu. Ya, apa itu ibadah? Ibadah itu, Amang Inang, dan cukup olan haleluya puji Tuhan. Moros di roha, tidak cukup hanya itu. Tetapi ibadah yang sejati adalah peduli kepada sesama. Ibadah yang sejati adalah mengasihi sesama. Ibadah yang sejati adalah peduli kepada orang lemah, peduli kepada orang miskin, peduli kepada orang yang berkekurangan. Ibadah itu tidak hanya legalitas, tidak hanya datang ke gereja lalu bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan persembahan selesai. Oh tidak. Ibadah yang sejati adalah peduli kepada sesama. Karena apa, Amang Inang? Karena Tuhan itu tidak hanya kita temukan di gereja. Tuhan itu tidak bisa kita kurung di satu tempat sebab Dia tidak terbatas. Ada seorang ibu rajin sekali gereja, Inang. Tidak pernah absen ke gereja. Kalau tidak sakit banget dia tidak akan absen ke gereja. Setiap hari, bahkan tidak hanya hari Minggu, ada kebiasaannya kalau pagi itu dia pergi ke gereja untuk saat teduh. Nah, dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke gereja, sering ibana pajupang dohot aka gelandangan. Pajupang doa akan cacat di tengah dalan ini. Yang meminta-minta dari dia. Meminta-minta belas kasihannya. Bu, kasihani saya, Bu. Tetapi dia tidak peduli. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana aku cepat sampai di gereja, aku mau beribadah. Setiap hari seperti itu. Pada suatu hari, Amang Inang, dia pergi ke gereja. Selalu dia bertemu dengan orang-orang miskin, orang yang cacat, meminta-minta kepadanya, tapi dia tidak peduli. Nah, pada suatu hari dia sampai di gereja, dia dorong pintu gereja ini, dia dorong, ternyata pintu ini tertutup. Loh, kok tertutup? Biasanya tidak tertutup, pikirnya. Didorong terus, didorong. Akhirnya dia capek. Dan karena capek dia akhirnya bersandar di tiang gereja menghadap ke pintu gereja. Ketika dia sedang bersandar, dia lihat ada tulisan di atas, hari ini aku ada di luar. Ya, hari ini aku ada di luar. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu ada di luar sana. Di antara orang-orang yang sedih, di antara orang-orang yang menderita. Tuhan itu ada di luar juga, di antara orang-orang yang berkekurangan, orang-orang lemah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah Tuhan Yesus pernah berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, maka engkau telah melakukannya untuk aku. Nah, sanabinae mutua kaanggikku namet meton, nah tuau dui dibaik kamu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Jangan pernah menutup mata terhadap sesama kita yang menderita. Ingatlah, Tuhan sudah terlebih dahulu peduli kepada kita. Ya, Amang Inang. Taingok me. Nunga parjolo debata peduli tu hita. Nunga parjolo debata maka holongi hita. Dan puncak dari kasih Tuhan kepada kita adalah Dia mau datang ke dunia ini. Dia mau mati di kayu salib. Hanya untuk menebus kita manusia berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sekarang dipanggil
untuk mengasihi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami memelihara kasih persaudaraan, agar kami mau dan mampu untuk lebih peduli kepada sesama kami, agar kami berlomba-lomba untuk berbuat baik. Engkau yang berkata Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapa yang baik, banyak perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan mau mengingatkan kami agar kami jangan pernah melupakan apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kami. Sebagaimana pesan-Mu kepada bangsa Israel, mengingatkan mereka untuk peduli kepada orang lain, sebab mereka pun dulu pernah menjadi budak di tanah Mesir. Bapa yang baik, kalau kami mau jujur, kasih itu sudah berkurang di antara kami. Kasih itu sudah semakin dingin. Tidak sedikit di antara kami Tuhan yang tidak lagi mau peduli kepada sesama. Tidak sedikit di antara kami Tuhan sudah pakai hitung-hitungan dalam berbuat baik. Bahkan tidak jarang kami juga pakai hitung-hitungan kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami karena kami lupa Tuhanlah sumber hidup kami. Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang baik yang kami miliki. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah kami, mampukan kami ya Bapa, agar kami mau dan mampu untuk mengasihi sesama kami, untuk mau lebih peduli kepada sesama kami Tuhan. Karena Engkau sudah peduli kepada kami. Dan puncak dari kepedulian-Mu kepada kami Tuhan, umat manusia di dunia ini, yakni ketika Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus kami manusia berdosa. Oleh karena itu Bapa di surga, kuatkan kami, mampukan kami, agar kami tidak hanya sekedar sebagai pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini izinkan kami membawakan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Sidoarjo. Berkati Tuhan gereja-Mu ini, agar gereja-Mu ini boleh menjadi gereja yang peduli kepada orang banyak. Berkati setiap program pelayanan yang telah ditetapkan di gereja-Mu ini Tuhan. Berkati juga proses pembangunan gereja-Mu ya Bapa, agar boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, untuk kemuliaan nama-Mu. Segala dana yang kami butuhkan Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa akan mengutus orang-orang yang berbaik hati untuk memberikan sumbangannya untuk gereja-Mu ini Tuhan, sehingga pembangunan gereja ini boleh selesai. Dan pada waktunya nanti Tuhan, kami boleh beribadah di gereja-Mu yang baru Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh tukang, untuk seluruh panitia, para halado, demikian juga dengan jemaat, sudah berbaik hati menyampaikan sumbangannya, persembahannya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh warga jemaat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati ya Bapa tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus kami doakan bagi anak yatim piatu, para janda, dan orang-orang yang lemah, orang tua, para lansia. Berkati ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau menambahkan sukacita bagi yang sedih, Engkau berikan kekuatan bagi yang lemah. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk Nyonya Simbolon Boru Lumban Raja. Juga kami berdoa untuk Opung Tulus Boru Simatupang, dan yang lainnya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan.
Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Bagi yang berulang tahun perkawinan, kiranya Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk rencana gereja-Mu HKBP. Mulai dari tanggal 25 sampai 28 Oktober akan mengadakan rapat pendeta hatopan yang dipusatkan di Seminarium Sipoholon, Tarutung. Namun karena pandemi COVID-19 harus dilaksanakan secara semi virtual dan mengambil 19 titik. Engkau berkati Tuhan, secara khusus distrik 17 IBT yang akan melaksanakan rapat pendeta di Kota Batu, Malang. Engkau berkati Tuhan rapat tersebut agar boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan biarlah setiap peserta yang datang dari tempat pelayanannya masing-masing, Engkau berikan kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik untuk rencana pernikahan Walter Situmorang dengan Elsa Borusinaga tanggal 30 Oktober. Kami serahkan kepadamu Tuhan, agar Engkau yang memberkati, agar boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.